Saudara, tahu kuning memiliki banyak manfaat atau kelebihan dibandingkan tahu putih, dari mulai teksturnya hingga berbagai manfaat kesehatannya. Dan usaha tahu kuning di Kabupaten Pali ini telah meningkatkan geliat ekonomi warga, terutama di Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, yang membuatnya bertahan hingga saat ini. Bagaimana proses pembuatannya? Kita simak liputan selengkapnya hanya di Ini Sriwijaya bersama saya Balkis Hijrah. Tahu merupakan makanan berbahan baku fermentasi kedelai yang biasa tersaji di meja makan kita sebagai lauk. Kegemaran memakan tahu bagi masyarakat Indonesia tak terlepas dari kandungan nutrisi pada tahu yang dapat melengkapi kebutuhan gizi tubuh. Tak hanya itu, harga tahu yang murah juga menjadi faktor tingginya tingkat konsumsi tahu di masyarakat. Hal inilah yang membuat industri tahu dapat berkembang pesat di Indonesia, termasuk Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan terdapat banyak pelaku industri tahu, mulai dari tahu putih hingga tahu kuning. Salah satu pelaku usaha mikro kecil menengah tahu di Sumatera Selatan terdapat di Kabupaten Penukal Abab, Lematang Ilir. Pemerintah Kabupaten Pali turut mendorong UMKM dengan mengadakan beragam pelatihan bagi warga Pali untuk menggerakkan perekonomian dan menciptakan lapangan kerja baru. Seperti Mang Dede, warga Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, mengikuti pelatihan produksi tahu kuning pada tahun 2022 lalu. Pelatihan yang diajarkan tenaga ahli dari Bandung itu berhasil menguatkan minatnya untuk terjun dalam usaha tahu kuning. Berbekal ilmu pelatihan, ia kembali mempraktikkan hasil pelatihannya dan mengalami kegagalan selama 4 kali dalam kurun waktu 3 bulan. Kegagalan-kegagalan itu tak menyurutkan tekadnya untuk terus mencoba. Hingga akhirnya Mang Dede berhasil menemukan formula yang pas untuk pembuatan tahu kuning dengan tekstur dan rasa yang enak. Ya, di tahun 2021 yang lalu, 2022, awalnya kita ikut pelatihan melalui pemerintah Kabupaten Pali, UKM ya, khususnya, dan melalui Dinas Perindustrian Perdagangan. Nah, kita mendapat pelatihan dari sana. Dan ternyata dapat pelatihan ini kita tertarik untuk membuat usaha pembuatan tahu ini.
Nah, dari pelatihan itu kita uji coba. Uji coba itu kita mendapatkan atau juga kita siapkan 50 kilo kedelai. Nah, tahapan dari 50 kedelai itu kita memang mengalami, kalau nggak salah itu 4 kali kegagalan. Akhirnya mendapatkan formula yang tepat untuk membuat tahu putih dan tahu kuning seperti itu. Nah, dari tahapan itu setelah kami berhasil mendapatkan cara membuat tahu yang dari hasil pelatihan, nah kami langsung mendirikan pabrik ini dengan bantuan pemerintah Pali juga, khususnya melalui Pak Bupati, Bapak Dr. Insinyur Haji Heri Melindo. Nah, terus tahapannya kami disuruh mengembangkan, diajarkan cara untuk produksi dan menjual atau juga memproduksi dan untuk konsumen seperti itu. Pada dasarnya, pembuatan tahu kuning sama dengan tahu umumnya. Perbedaannya terdapat pada cara memasak dan bahan baku. Tahu kuning dimasak 2 kali sehingga menghasilkan tahu yang matang dan dapat langsung dinikmati. Warna kuning pada tahu diwarnai menggunakan bahan alami, yaitu kunyit. Adapun bahan yang perlu disiapkan hanya kedelai, kunyit, dan garam. Sementara untuk alat terdapat tungku, kayu bakar, kain, wajan, hingga cetakan tahu. Dalam 1 kali pembuatan, Mang Dede biasanya mengolah 5 kg kedelai berkualitas yang dicuci dan direndam hingga sekitar 4 jam. Setelah itu kedelai digiling hingga menjadi sari kedelai. Lalu sari kedelai ini disaring sedikit demi sedikit hingga ampas kedelai tidak tersisa. Penyaringan ini dilakukan berkali-kali agar air kedelai dapat dibuat menjadi tahu yang halus. Kemudian bubur kedelai dimasak di tungku dengan kayu bakar selama 20 hingga 30 menit. Lalu disaring dan dicetak menjadi tahu putih. Gagal ya. Khususnya ya ini buat penggemar tahu. Kalau tahu yang kita buat ini kan berdasarkan pelatihan kita memang tahunya higienis, bersih, enak dan gurih. Fresh langsung bisa dimakan. Perbedaannya ini, Mbak.
Kalau tahu putih yang kita buat itu bahan campurannya itu dari fermentasi air tahu yang kemarin kita buat. Jadi bukan menggunakan kapur tahu atau juga pengawet yang lain. Nah, kita memang benar-benar memang bersih kayak gitu ya. Nah, terus tahapan selanjutnya sudah melalui membuat tahu putih seperti ini, kita selanjutnya ada tahapan pembuatan tahu kuning. Nah, tahu kuning itu bahannya tidak banyak, hanya kunyit yang asli sama garam. Dan kelebihan kunyit dan garam ini Mbak, itu bisa bertahan 3 hari itu tidak bakal berubah rasa, tetap gurih, nikmat. Tetapi kalau dia dimasukkan ke dalam kulkas, pendingin itu bisa 1 minggu itu Mbak. Proses selanjutnya ialah pewarnaan tahu dengan merebus tahu putih ke dalam air kunyit dan garam hingga matang. Kemudian siap dijual. Mang Dede dapat menghasilkan 220 buah tahu dengan 5 kg kedelai. Keberhasilannya membuat tahu tak serta-merta menjadikan produknya langsung diminati konsumen. Mang Dede awal mulanya kebingungan memasarkan produknya karena kurang percaya diri tahu kuning buatannya dapat bersaing di pasaran dengan harga yang lebih murah. Namun ia dan istrinya terus berusaha untuk mencoba menawarkan produknya pada kenalan terdekatnya di sekitar rumah. Ia mengklaim tahu kuning miliknya terjamin dari segi tekstur, rasa hingga kualitas, sehingga tak kalah bersaing dengan produk dari luar Kabupaten Pali. Campuran garam dan kunyit menjadikan tahu kuning lebih awet, yakni 3 hari di suhu ruangan dan 1 minggu dalam lemari pendingin. Dalam 113 gram tahu kuning mengandung 39% kalsium, 18% protein, hingga 15% omega 3. Unsur-unsur ini dipercaya dapat menurunkan risiko penyakit jantung, menurunkan kadar kolesterol, dan menurunkan kadar gula darah. Pemasaran masih di Kabupaten Pali. Khusus ibu-ibu, pertama teman-teman dulu coba-coba makan bersama. Akhirnya mulai jual-jual online. Biasanya bikinnya cuma 5 kilo. Langsung habis. Tapi kalau ada tambah lagi paling 10 kilo sehari. Kalau 5 kilo dapatnya 25 kotak sampai 27 kalau nggak ada yang kerusakan. Kalau 10 kilo ya 50 kotak. Ya dengan itu nyoba dulu itu dicicip dulu tahu kita kayak gimana. Akhirnya kan kalau udah tahu rasanya kan mulai ngorder kayak gitu. Ya, ini kebanyakan dari mana Bu konsumen kita Bu? Dari sekitar Pali sini. Ibu-ibu. Ibu-ibu ya? Iya. Berarti ibu-ibunya langsung datang ke sini atau gimana? Enggak, sistem delivery. Oh, delivery. Iya. Langsung ke rumahnya, iya. Mulai dari kenalan terdekatnya, produk tahu kuningnya mulai diminati warga Kabupaten Pali. Ia menjual 1 kotak dengan isi 8 buah tahu dengan harga Rp10.000.
Setelah menggeluti usaha tahu selama 1 tahun, Mang Dede berhasil mengumpulkan pelanggan tetap dan memproduksi 20 kg kedelai menjadi tahu kuning dalam 1 hari, sesuai dengan pesanan. Rita Rosmawati, istri Mang Dede yang berperan dalam pemasaran UMKM tahu kuning ini, secara konsisten memasarkan produknya menggunakan media sosial, selain dari pintu ke pintu. Pemasaran melalui media sosial dinilai lebih efektif dalam menjangkau konsumen, terutama dalam sistem pre-order. Harapannya ya lebih maju lagi usaha tahunya, biar berkembang. Soalnya kan di pendopo di Pali ini cuman ini baru tahu kuning yang menurut kami ya yang lain daripada yang di sini yang udah ada di sini. Jadi harapannya mudah-mudahan masyarakat Pali bisa mencicipi tahu ini. Jadi tambah maju lagi usahanya. Setelah memiliki banyak pelanggan, Mang Dede juga mengalami beberapa kendala untuk mempertahankan UMKM tahu kuning miliknya, seperti harga bahan baku kedelai yang cenderung terus naik di pasaran. Dampak dari kenaikan harga kedelai juga berimbas pada penyesuaian harga tahunya. Namun, ia berusaha tidak menaikkan harga tahu dan tetap menjaga kualitas, ukuran, tekstur, hingga rasa agar tidak mengalami kerugian. Selain itu, proses pembuatan tahu kuning juga dapat terhambat dengan sulitnya mencari kayu bakar ketika musim hujan. Mang Dede memang masih menggunakan cara tradisional dalam pembuatan tahu kuning, sehingga kayu bakar juga merupakan bahan bakar utama untuk memasak tahu. Kendala-kendala yang dihadapi Bak Kerikil dalam perjalanan usaha Mang Dede untuk menghidupi keluarga dengan terus memproduksi tahu kuning. Digoreng tambahin. Iya. Digoreng dikit. Kegigihannya dalam merintis UMKM tahu kuning ini menghasilkan ide baru untuk mengatasi tingginya harga kedelai dengan memanfaatkan limbah tahu. Sebelumnya, limbah tahu Mang Dede biasa diberikan pada warga secara cuma-cuma untuk memberi makan ternak. Namun, ia akan mulai mengolah limbah tahu untuk menjadi produk baru, yakni susu kedelai dan kembang tahu, agar meningkatkan penjualan dan mengefisiensikan bahan baku. Kalau untuk proses kendalanya, untuk saat ini sebenarnya untuk tahu ini tidak terlalu banyak, Mbak ya. Kendalanya paling, nah, ketika musim hujan ini kan kita butuh seperti kayu bakar, itu kan agak susah dapatnya ya waktu saat-saat musim hujan ini. Tapi masih bisa diatasi untuk itu, untuk bahan bakarnya. Ini salah satu yang pengen kita kembangkan, Pak. Ini kan kita tidak menjual berupa tahu putih, karena tahu putih itu di pasaran atau juga di pasar kita itu udah banyak. Jadi salah satu kita tetap bertahan dengan tahu kunyit ini. Karena tahu kunyit atau tahu kuning ini ada keunggulannya, Mbak. Satu, dia prosesnya 2 kali masak. Jadi tahu putih tahapan pertama, dan kita masak lagi ini tahu kuning ini dicampur kunyit sama garam. Jadi kita mempertahankan tahu kunyit ini, jadi kita tidak menjual tahu putih. Tapi kalau ada permintaan tahu putih, nggak apa, Mbak. Yang penting kita tahu kuningnya. Dalam 1 tahun perjalanannya, ia telah berhasil membuka lapangan pekerjaan baru bagi warga Kabupaten Pali dan menggerakkan perekonomian di sekitarnya.
gurih ya. Mirsa, tahu kunyit ini memiliki rasa gurih, fresh, higienis, dan tentunya dapat mencukupi kebutuhan protein nabati bagi tubuh kita. Di tengah perekonomian yang kompetitif ini, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Seperti pengrajin usaha UMKM tahu kuning ini yang memiliki kemauan kuat sehingga dapat bertahan hingga saat ini. Demikian Ini Wijaya kali ini bersama saya Balkis Hijrah dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di Ini Wijaya selanjutnya.